Ziarah dan diskusi makam Raja dan Sultan Palembang, episode Kawah Tukurep. Di makam Kawah Tukurep, Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Jumat 25 Februari 2022. Acara ini dimoderator budayawan Sumsel, Febri Alintani. Hadir dalam acara ini Sultan Palembang, SMB 4, RM Fawaz Diraja, Herno Rosprijaji, Sekretaris Umum MUI, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang didampingi oleh Al-Ghazali, Sejarawan Kemas Arif Panji, Ketua DPD PKB Sumsel, perwakilan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Sumsel, dan perwakilan dari Pengadilan Negeri Palembang atau pemerhati sejarah Hakim Nasorianto SH.MH, Ustadz Mustafa, Ketua Palembang Bangkit dan Asosiasi Guru Sejarah. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di kompleks pemakaman Kawah Tukurep, kompleks pemakaman para raja dan Sultan Palembang asli. Pak Herno Rosprijaji, Ketua Puja Kesuma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Singun Sultan Mahmud Fadluddin IV Jaya Ikram Raden Mas Fawaz Diraja Raden Muhammad Fawaz Diraja. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Budaya Kota Palembang, Pak Guru. Jarang hikmah tersendiri bagi kita yang hidup pada masa sekarang, kenapa istrinya berbagai daerah itu ada untuk mendampingi beliau. Lalu hal yang penting yang saya ambil hikmah dari makam ini adalah, dan makam-makam raja lain, setiap raja makamnya selalu berdampingan dengan gurunya, guru spiritual, guru. Setiap peninggalan baik makom maupun peninggalan sejarah memiliki nilai yang harus kita cermati untuk memperkuat rasa cinta kita kepada leluhur kita dan juga untuk memperkuat ukhuwah kita, karena kita ketahui kita semua berasal dari hal yang satu. Kemudian kita berbeda-beda ini mungkin latar belakangnya lain, tapi memiliki satu kesatuan. Ya, silakan Ali menjelaskan persoalan pemakaman dan sejarah para tokoh di sini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghemat waktu, saya izin tidak menyapa lagi seluruhnya. Intinya tadi kan sudah disebutkan semua yang ada di sini. Nanti kita habis waktu karena kita butuh diskusi di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin, bukan berarti saya lebih tahu, banyak ini orang yang paling pintar di sini. Ini cuma mungkin kami membagikan pengetahuan kami saja bahwa ini komplek pemakaman ini disebut dengan Kawah Tengkurap. Sering salah kalau ngomong tengkurap. Nah, memang tengkurap dengan tengkurap itu agak ada berbeda. Nah, itu yang harus diluruskan dulu. Ngerukup nih. Iya, kalau tengkurap itu dari teluma terbalik. Nah, tengkurap itu namanya dulu. Nah, teluma itu masalah mau juga, terentang. Nah, teluma, tengkurap. Nah, itu kalau tengkurap itu ada unsur ketidaksengajaan. Kalau dalam bahasa Indonesia, terbalik. Nah, terbalik. Jadi kenapa diberikan nama? Karena gubah dari SMP 1 itu kan seperti wajan atau cawan yang terbalik. Kuali lah kalau kita ini, kuali yang terbalik. Nah, bangunan ini menjadi ikoniknya, menjadi ikon sehingga orang kemana-mana nyimaknya dari jauh yang di sini itu dulu gubah itu, oh itu Kawah Tengkurap. Nah, di situ. Jadi kita luruskan dulu seperti itu. Namun ya beda-bedanya tipis memang pengertiannya. Kemudian ada Kawah Tengkurap, di situ ada SMP 1 dan udah kita ziarahi. Diturun sedikit di bawahnya ada Ratu Kamuk yang di belakang ada Sisila di situ, ada Ratu Kamuk. Kemudian ke sebelah kanan di belakang yang depan ini itu ada Sultan Ahmad Najamuddin ya. Kemudian di depan sini ada Husin Ziauddin, kemudian di samping kanan ada Nato Dirajo dan Nato Penghulu. Nah, di depan ini ada cungkup lagi yang baru bagus, ini pindahan dari Krukut, yaitu Husin Ziauddin, adik dan SMB 2 yang juga sempat menjadi raja ketika Sultan Badruddin II diasik atau berbarengan, ada periode yang berbarengan juga dia. Nah, dulu pernah direncanakan, ini memang menjadi rahasia pihak Zuriat bahwa ada keinginan untuk mengembalikan SMB 2 itu pindah dari Ternate ke sini, maka sudah disiapkan di sebelahnya situ. Namun ada keberatan dari pihak Ternate karena memang betul juga kalau dipikir-pikir akan hilang sejarahnya kalau dia dipindahkan. Bagi kita berkah, barokah, bahagia gitu kan, tapi bagi orang Ternate dia kehilangan, sehingga Gubernur di sana tidak galak minta izin dan Zuriat di sana juga tidak galak izin. Sultan-sultan kita selalu didampingi oleh ulama. Berarti nilai religi itu ada di setiap sultan-sultan kita dan kerajaan-kerajaan kita. Mungkin bukan hanya di Palembang, di Yogyakarta itu juga, maka bahkan menjadi gelar sultan Abdurrahman Sayyidin Panotokomo Khalifatullah Tanajo. Itu sebetulnya guru daripada Sultan Agung namanya Sayyid Abdurrahman Al-Idrusi yang dia mendapat gelar Pangeran Besar di Jogja. Kenapa dia dikembangkan di sana? Maka adanya gerakan Khawat. Mungkin kalau di sini misalnya Kawah Tengkurap, karena sultannya sudah jelas pendampingnya adalah ulama. Siapa? Mungkin bisa diadakan satu gerakan Khawat. Sultan Mahmud Badaruddin I sekaligus Khawat daripada Sayyid Idrus Al-Idrus. Mungkin ini dalam bulan apa kita lihat lahirnya. Mungkin di lain lagi Sabu Kingking meninggalnya kan lain lagi. Mungkin halnya lain lagi. Bisa setiap bulan jadi event yang berkeliling. Ini akan menarik wisata baik domestik maupun luar yang mencintai agama. Kan Ini podcast di situ, saya katakan bahwa yang paling strategis sekarang ini adalah pemerintah. Kalau kita mau menjadikan pusat-pusat wisata, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, apalagi kota ini akan menikmati. Nah, kalau nggak ada intervensi situ, nggak mungkin bisa besar. Dan intervensi itu dalam bentuk kepedulian dan pendanaan. Banyak sekali menyimpan aset-aset pariwisata dan lain. Nah, ini kita lihat Sungai Musi panjang, Pulau Kemarau kita punya,
makam keluarga yang sangat wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Kebanggaan pada satu di bawah sangat tinggi bahwa saya bisa seumur hidup saya baru bisa datang di sini, baru bisa melihat ini, alhamdulillah. Suatu kebanggaan, Pak. Bapak tadi mengenai aspek ekonomi, saya akan mengangkat persoalan dengan aspek hukum. Yang kita pahami bahwa dari ajaran nenek moyang kita yang dari Palembang Sumatera Selatan ini, Kerajaan Sriwijaya Cibur Cahaya. Cibur Cahaya ini bukan ekskes, tidak direkrut, tidak diambil oleh siapa? Legislatif. Artinya legislatif tidak mendukung semua. Legislatif itu membuat undang-undang, contohnya telah tercipta undang-undang peradilan anak. Artinya anak-anak di bawah umur disamakan dengan Cibur Cahaya, tidak diselesaikan melalui saya sarang. Dan saya sangat kagum juga sampai sini. Saya melihat makam-makam ini, walaupun sudah umurnya mungkin 30 tahun ya, mungkin belum ada saya lihat besar. Dan kampung-kampung lain sudah banyak dijual beli. Sini juga banyak Pak ya. Tapi bukan titik ini. Dan kali ini saya sampaikan, mohon dihidupkan rukun budaya, nilai-nilai ilmu hukum yang ada di Kerajaan Sriwijaya bisa cerminkan kepada hukum Indonesia. Budaya, karena ini merupakan peninggalan yang luar biasa. Ini merupakan kompleks makam para sultan ya di Kawah Tengkurep ini. Sebenarnya untuk kompleks Kawah Tengkurep ini dulunya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 tentang cagar budaya. Tapi pada tahun 2010 undang-undang tersebut dicabut, otomatis ketetapan tadi batal dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Jadi makam ini harus ditetapkan lagi begitu. Nah, apakah sekarang TSCP Kota Palembang sudah menetapkan? Jika belum, mungkin bisa secepatnya ditetapkan. Sedang dalam proses. Jadi kalau sudah ditetapkan, jadi Kawah Tengkurep, Sabuk Kinkin, gitu ya, ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat provinsi, berarti nanti pendanaannya akan mengalir dari dari kota ya, peringkat kota, pendanaannya kemarin dari kota. Setelah itu menjadi cagar budaya peringkat kota, statusnya bisa dinaikkan dengan menjadi cagar budaya peringkat provinsi. Jadi ada pelimpahan untuk kajian oleh tim ahli cagar budaya peringkat provinsi. Hari ini bagaimana di makam-makam kesultanan yang lain kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ternyata semasa SMB 1 dikenal sebagai bapak pembangunan. Jadi ketika masa itu Kesultanan Palembang Darussalam jaya, pendapatan dari timah. Selain itu kita bisa ambil hikmah juga bahwasanya dulu raja dengan ulama itu selalu berdampingan, melambangkan persatuan antara ulama dan umaro. Ini patut kita contoh di pemerintahan sekarang pun itu bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya kalau ulama dan umara itu bersatu, insya Allah pemerintahan akan berjalan dengan baik. Lalu ke depan kami Paguyuban Bujaksuma dan komunitas yang lain siap bersinergi dengan pemerintah setempat untuk bagaimana memperjuangkan makam-makam ini menjadi statusnya cagar budaya begitu, dan siap berkolaborasi untuk menjadikan makam-makam para raja ini menjadi destinasi wisata, terutama wisata religi. Demikian. Alhamdulillah kegiatannya sukses dari awal yang pertama sampai yang kelima ini, di mana kegiatan ini adalah kegiatan mungkin pamungkas ya terakhirnya di sini mengenai mengetahui kembali jati diri kita melalui makam-makam
bersejarah di Palembang ini. Jadi di Palembang ini ada banyak sekali makam bersejarah, tapi yang kita ambil adalah 5. Ini ada yang terakhir, di mana di sini adalah bukti kejayaan dan kebesaran atas Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu makam yang sangat besar, di mana tidak ada lagi makam-makam lain di Indonesia ini yang seperti ini, yang sangat baik dan indah. Harapan kedepannya untuk kegiatan ini yang mulia? Kedepannya kan kita setelah melakukan kegiatan ini ada rekomendasi, dan juga kita akan mulai membangun bagaimana semua makam-makam di Palembang ini bisa dijadikan tempat yang nyaman dan aman, sehingga dari nyaman dan aman ini menjadikan tempat ini menjadi objek wisata yang menarik bagi semua orang, dan juga bisa mendatangkan juga selain kenikmatan rohani batin kita, karena kita berterima kasih pada leluhur kita, juga bisa memberikan bantuan pada orang-orang sekitar tempat-tempat ini, karena menjadi tempat wisata, menjadikan penghasilan bagi orang-orang sekitarnya, insya Allah. Kelima, terakhir ya. Kelima, jadi ini rangkaian program ziarah dan diskusi dari kita, terutama dari Kesultanan Palembang Darussalam bekerjasama dengan Rujak Kesuma, Sumatera Selatan, bahwa ini yang terakhir, dan nanti kita akan simpulkan apa kira-kira yang menjadi permasalahan dari kegiatan makam-makam untuk tahun depan apa tetap seperti ini? Kita lihat situasinya. Tetapi kemudian tadi ada rekomendasi bahwa ini kegiatan yang baik, tapi mungkin bentuknya lain. Bentuknya mungkin semacam hall, ya, yang bentuknya ya bagaimana menarik minat dari orang-orang. Destinasi religi, ya, wisata religi mungkin ya, ke depan kita coba gagas ke sana. Tanggapan dari ini sebagai perwakilan dari Dinas Kebudayaan, Pak? Kami dari Dinas Kebudayaan, kami sangat mendukung sekali program ini, di mana nantinya kita berkolaborasi program-program apa yang ada di Rujak Kesuma ini dari Juriat Palembang Darussalam ke kota Palembang. Jadi apa-apa nanti ada masukan dari Juriat, kami akan tampung dulu, ya, sehingga nanti kita bisa bekerja sama, dan akhirnya makam-makam Kesultanan Palembang dapat kita rawat sebaik mungkin dan sebagus mungkin, seperti ada yang di Jawa, di Yogyakarta. Nah, seperti itulah nanti kita akan samakan. Harapan ke depannya, Pak? Harapannya ke depan ya tentunya nanti setelah ditetapkan nanti sebagai jagar budaya, itu harapan kami semua makam-makam Kesultanan Palembang semuanya akan kita rehab dan kita rawat sebaik mungkin, sehingga menjadi wisata religi, dan kita mendapatkan PAD dan dipesa dari manapun juga berada. Tentang TACB tadi, Pak, apa mendukung sekali, Pak, Dinas Kebudayaan nih buat seluruh makam ini, kan karena belum ada, kebanyakan belum ada dari cagar budayanya. Ya, untuk TACB ini memang ya dari pemerintah kota memang baru akan segera dilaksanakan, maksudnya lagi sedang proses ini untuk bersidang, di mana dengan terbentuknya anggota TACB yang baru ini, ada orang 7 itu, sekarang sedang berupaya untuk mengkaji seluruh cagar budaya yang akan ditetapkan, termasuk seluruh makam-makam yang ada di kota Palembang ini. Jadi kita jangan gegabah dan jangan terlalu ujuk-ujuk, misalnya kita pengen kita rawat, namun kajiannya tidak sesuai. Jadi memang memerlukan kajian yang benar-benar yang sempurna, yang dapat, jangan sampai terjadi lagi seperti Cinde itu, jangan sampai lagi kecolongan seperti itu. Jadi nanti pemerintah kota Palembang benar-benar akan merawat dan membantu dari segi pendanaan untuk dianggarkan di pemerintah kota Palembang. Demikian itu saya sampaikan.
Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Rudi S, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.